Semangat pagi anak-anak sekalian. Jumpa lagi kita di video kali ini, lanjutan dari gugus fungsi senyawa karbon, yaitu eter, aldehid, keton, asam karboksilat, dan ester. Yang pertama yaitu eter. Sebagaimana yang telah kalian pelajari sebelumnya, eter berisomer dengan alkohol. Yang saya jelaskan di sini yaitu tentang tata nama eter atau alkoksi alkana. Kalian bisa lihat contohnya, yaitu dimetil eter. Kenapa dimetil eter? Di sini menunjukkan gugus eter, gugus fungsi eter. Lalu kemudian ada 2 metil, yaitu atau 2 CH3, 2 alkil ya. Makanya dinamakan dimetil eter. Yang berikut etil metil eter, karena alkil yang gugus fungsi eter ikat ini adalah etil dan juga metil, sehingga namanya etil metil eter. Yang berikut metil isopropil eter. Isopropil ini karena ada 3 CH3 di sini. Kalian bisa lihat 1, 2, 3. Dan di sini juga ada CH3. Sehingga ingat lagi, gugus fungsi eter itu ROS. Dengan demikian metilnya kita dahulukan, jadi R-nya atau alkilnya kita sesuaikan dengan abjad, sehingga metilnya didahulukan, kemudian isopropil eter. Jadi namanya adalah metil isopropil eter. Jangan lupa eter ini karena gugus fungsi dari eter itu ROR. R-nya itu adalah alkil. Bisa metil, bisa etil. Dan ternyata di sini ada metil dan isopropil. Sehingga dinamakan sesuai dengan abjad dan namanya adalah metil isopropil eter. Yang berikut Ibu jelaskan contoh sebagai alkoksi alkana, di mana di sini adalah metoksi metana, metoksi metana, metoksi etana, atau kenapa bilang metana? Karena di sini metil. Dengan demikian kalian bisa lihat penjelasannya. Untuk lebih memahami penjelasannya, yaitu dengan menyebutkan nama alkoksinya dari R atau alkil yang lebih kecil yang diawali nomor letak gugus alkoksi, kemudian nama alkananya yang lebih besar, sehingga di sini adalah metoksi metana, dan yang ini adalah metoksi etana. Kemudian yang ini 2 metoksi propana. 2 metoksi propana karena CH3-nya ada 3, 1, 2. Di sini yang ujung lagi ada 3 dan CH2. Di sini ada CH, kalau kita jabarkan C2H5, sehingga ini dinamakan 2 metoksi
2-metoksi itu CH3 metilnya ada 2, 1, 2. Kenapa propana? Karena di sini nanti ada C nomor 1, di sini C nomor 2 dan juga C nomor 3. Karena kenapa di sini ada C nomor 2 dan C nomor 3? Karena di sini C-nya ada 2, H ada 5. Dengan demikian 2-metoksi atau 2-metil. Di sini 1, 2. 2-metoksi propana. Seperti itu. Yang berikut yaitu tentang isomer eter. Kalian bisa lihat penjelasannya juga. Eter selain berisomer dengan sesamanya juga berisomer dengan alkohol sebagai isomer fungsi yang rumusnya sama, yaitu CnH2n tambah 2O. Ini kita ambil salah satu contoh isomernya, yaitu C4H10O. Di mana kalian bisa lihat dalam tabel ini, C4H10O ini dia bisa berupa alkohol dan juga dia bisa berupa, strukturnya bisa berupa eter. Kalian perhatikan, saya kasih salah satu contoh. Yang pertama ini C harus ada 4 dan H ada 10. Kita lihat C ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. H itu harus ada 10. Berarti 3, 5, 7, 9 ditambah dengan 1H yang di bawah ini, maka 10. Dan O ada 1. Namanya adalah 1-butanol. Kenapa 1-butanol? Seperti yang kemarin kalian telah pelajari pada video sebelumnya, bahwa karena gugus OH ini dia harus berada pada nomor atom C rantai terpanjang yang paling rendah. Makanya kita kasih nomor dari kiri ke kanan, sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4. Dan OH terikat, atau gugus OH ini dia terikat pada atom C nomor 1. Sehingga namanya adalah 1-butanol. Di akhirannya ada ol karena menunjukkan ini adalah gugus alkohol. Sebagai eter, kita juga bisa uji apakah C ada 4 dan H ada 10, O ada 1 atau tidak. Kita bisa lihat sama-sama. Di sini C ada 1 dan di sini C ada 3. Berarti C totalnya ada 4. Sedangkan di sini H ada 7 dan di sini H juga ada 3. Kalian sudah kelas 12, kalian bisa uraikan C3H7 itu berarti CH2, CH2 dan seterusnya sampai CH3 di penghujung. Maka ini C totalnya ada 4 dan H juga ada 10. O-nya ada 1. Tetapi namanya bukan 1-butanol. Karena ini eter, maka namanya adalah metil propil eter. Ini yang dinamakan isomer, bahwa rumus molekulnya sama atau C4H10O, tetapi rumus strukturnya berbeda. Bahkan namanya pun juga berbeda. Demikian untuk contoh nomor 2, 3, dan 4. Kalian bisa lihat sendiri, pelajari, dan kita akan konfirmasi nanti di pertemuan tatap muka virtual berikut. Kita lanjut pada slide berikut tentang sifat-sifat eter. Ini hanya merupakan ini pengertian atau pemahaman, kalian bisa baca sendiri. Jangan lupa HX, di mana X ini adalah F, Cl, Br, dan I, dia khusus. Seperti itu, ada sifat eter sebagai sifat fisik, ada juga sebagai sifat kimia. Kalian bisa lihat dan kalian bisa baca sendiri.
ada pembuatan eter, yaitu dengan eliminasi alkohol pada suhu 140 derajat Celcius dan juga dengan sintesis Williamson. Kegunaan eter itu sebagai pelarut organik, untuk obat bius juga pada operasi, tetapi sekarang tidak digunakan lagi, dan metil tersier butil ester. Kalian bisa baca sendiri. Kita pindah ke aldehid dan keton, di mana aldehid dan keton ini adalah berisomer fungsi, sehingga rumus umumnya CnH2NO. Dan kita bahas dari pertama, yaitu aldehid. Dia juga merupakan turunan alkana, di mana satu atom H dari alkana itu diganti dengan gugus fungsi dari aldehid. Sekali lagi, satu atom H dari alkana dia diganti dengan gugus fungsi dari aldehid, dalam hal ini CHO. Seperti ini gugus fungsinya. Contohnya rumus umum aldehid, ini R dalam, kalau kalian boleh tahu, R ini alkil, misalnya CH3, CH2, dan seterusnya. Intinya dia di ujungnya itu harus ada gugus aldehid ini. Yang berikutnya, tata nama aldehid. Tata nama aldehid atau alkanal. Yang pertama itu kalau kita lihat di sini, nama alkana seperti dengan mengganti akhiran ana dengan anal. Serta nomor 1 dimulai dengan gugus aldehid. Jadi selalu nomor 1 itu ada gugus aldehid. Jadi di mana gugus aldehid ini ada, berarti itu merupakan atom C nomor 1. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat sama-sama. Ini ada 3-metil butanol. Kita lihat kenapa sih namanya 3-metil butanol. Karena di sini kita ambil C yang mengikat gugus aldehid ini sebagai atom C nomor 1. Ini gugus aldehid, sekali lagi ini gugus aldehid. Dan ini atom C nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor ini nomor 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Maka metilnya ada di atom C nomor 3. Metilnya ada di atom C nomor 3, sedangkan rantai terpanjangnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Namanya adalah 3-metil butanol. Dia sedikit beda dengan alkohol, karena kalau alkohol itu masih ada alkohol primer, sekunder, dan tersier, sehingga kita bisa menyebutkan nomor rantai yang mengikat gugus alkohol, nomor rantai atom C. Jadi gugus alkohol itu bisa terikat pada atom C nomor 1, bisa juga terikat pada atom C nomor 2. Sehingga nomor yang mengikat nomor atom C yang mengikat gugus alkohol harus disebutkan. Namun pada kali ini untuk aldehid atau alkana sedikit beda, di mana kita tidak menyebutkan lagi nomor atom C yang mengikat gugus aldehidnya, karena wajib yang mengikat gugus aldehid itu dia adalah atom C nomor 1. Sehingga namanya seperti ini, 3-metil butanol. Tidak lagi menyebutkan 3-metil 1 butanol, tapi langsung 3-metil butanol. Kenapa 3-metil? Karena metilnya ada di atom C nomor 3. Lalu kenapa butanol? Karena C-nya ada di 1, 2, 3, 4. Rantai terpanjangnya ada 4. Begitu juga dengan
contoh yang ini 2,3 dimetil butanal. Kalian bisa lihat sendiri karena metilnya ada 2. Metilnya ada 2. Jadi nomornya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dengan demikian, ini adalah alkanalnya, metilnya ada di atom C nomor 2 dan atom C nomor 3 yang ini. Ini metil, ini metil. Sedangkan C terpanjang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2,3 metil pentanal. Seperti itu. Yang berikut lagi isomernya kalian bisa lihat. Isomer alkana disebabkan karena adanya cabang dan letak cabang. Ini contohnya isomer butanal dan 2-metil propanal. Jadi C ini wajib ada 4, H ada 8, O ada 1. Kita bisa buktikan 1, 2, 3, 4. C-nya ada 4. H ada 8, kita buktikan 3, 5. Di sini ada 2 lagi berarti 7. Dan di sini ada 1, maka 8. Kemudian ada O. Maka ini memang benar rumus molekulnya C4H8O. Kita lihat juga di sini 2-metil propanal. C ada 4, 1, 2, 3, 4, H 3, 6, 7, 8. Lalu kemudian O ada 1. Maka ini mereka berisomer fungsi. Jadi rumus molekulnya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Yang kali ini sifat-sifat aldehid, kalian bisa lihat sifat fisik dan sifat kimia, bisa baca sendiri. Lalu ada juga pembuatan aldehid serta kegunaan aldehid. Yang berikut adalah keton atau alkanon. Gugus fungsinya seperti di awal sudah dikasih tahu juga semua gugus fungsi senyawa karbon pada video kali lalu. Dan ini kita lihat gugus fungsi keton atau alkanon yaitu CO atau RCOR. Dengan R adalah alkil, bisa C2H5, bisa CH3, dan yang lainnya. Ini tata nama dari alkanon. Kita bisa lihat ananya akan diganti dengan anon, dan contohnya propanon, di mana ada C1, 2, 3. Namanya adalah propanon. Kalau 3 atom C pada alkana itu propana, karena ini ada gugus fungsi keton atau alkanon, maka namanya adalah propanon. Atau ana diganti dengan anon. Seperti ini. Kita lihat lagi. Ini untuk trivial sebagai keton. Sekarang kita pakainya Yupik. Kita tidak pakai trivial, tapi sekedar untuk kalian mengetahui. Ini menyebutkan alkil ke alkil yang mengapit gugus sesuai dengan urutan abjad dan diakhiri dengan keton. Contohnya dimetil keton. Kenapa dimetil? Karena di sini ada CH3, di sini juga ada CH3. Berarti metilnya ada 2. Kalau metil 2 berarti dikasih awalan di. Maka
Di sini namanya adalah dimetil keton karena ada gugus ketonnya. Berikut lagi, contohnya seperti ini, ada C2H5 atau etil dan juga ada CH3 atau metil. Lalu kemudian berikut lagi ada gugus fungsi keton. Maka sesuai dengan nama trivialnya, kita ikut alkilnya berdasarkan abjad, sehingga nama struktur ini adalah etil metil keton. Demikian untuk nama trivialnya. Kita pindah ke isomer, kita bisa lihat untuk C4H8O, sama seperti yang awal-awal juga kalian sudah bisa pelajari. Ini adalah N-butanal, di mana karena atom C terpanjangnya ada 1, 2, 3, 4. Ini sebagai aldehid. Kita hitung C-nya ada 4, H ada 8 atau tidak. Ini C sudah 4, 1, 2, 3, 4. H di sini ada 3. H yang berikut 2 berarti sudah 5. Ditambah dengan 2 lagi 7 dan ditambah dengan 1 sehingga 8. O-nya ada 1. Jika itu kalau sebagai aldehid. Jika sebagai keton, maka di sini namanya adalah butanon atau etil metil keton. Etil metil keton, nama trivial. Kalau nama yupik berarti butanon. Butanon. Seperti itu. Kenapa butanon? Di sini 1, 2, di sini C ada 2, berarti C ada 4. Makanya namanya adalah butanon kalau itu sistem penamaan yupik. Sedangkan kalau trivialnya berarti etil metil keton. Kita hitung apakah benar C-nya ada 4H10 dan O ada 1. Maka di sini di ujungnya C ada 1, 2. Di sini C ada 2, berarti C-nya sudah benar ada 4. H ada 3 dan di sini H ada 5. Berarti hanya sudah total ada 8. Kemudian juga ada O. Maka ini adalah rumus molekulnya C4H8O. Dengan demikian, aldehid dan keton ini dia berisomer, yaitu isomer fungsi. Sehingga rumus molekulnya sama-sama C4H8O, tetapi rumus strukturnya berbeda. Berikut juga kalian bisa pelajari sifat-sifat fisis dari keton atau alkanon, ada sifat fisis maupun sifat kimia. Kalian bisa lihat sendiri kalau sifat kimianya dapat direduksi atau ditambah H2 menjadi alkohol sekunder. Ini alkohol sekunder. Di mana alkohol sekunder itu C yang mengikat gugus OH ini dia mengikat secara langsung 2 atom C yang lain. Ini ya. Jadi dia ikat secara langsung 1 atom C yang lain, 2 atom C yang lain. Maka dapat dikatakan bahwa alkanon atau propanon ini ketika dia ditambah dengan H2, maka dia dapat menghasilkan 2 propanol atau alkohol sekunder. Seperti itu, kita pindah lagi ke sifat-sifat keton. Ada sifat fisis, sifat kimia, serta pembuatan keton dan kegunaan keton. Kalian bisa baca sendiri. Kemudian kita pelajari lagi tentang asam karboksilat dan ester, di mana keduanya ini merupakan isomer. Asam karboksilat dan ester merupakan isomer, salah satu contohnya karena mereka memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2nO2. Ester demikian, begitu juga dengan karboksilat, sehingga pastinya mereka berisomer. Itu berarti rumus molekulnya sama, namun rumus strukturnya berbeda. Kita berikut lihat satu-satu. Yang pertama, asam karboksilat. Dia juga merupakan turunan alkana, di mana satu atom H pada alkana kita ganti dengan gugus COH.
CO2H ya. Di sini seperti ini. Dan rumus umum asam karboksilat ini adalah dia mengikat air ini adalah alkil, sedangkan ini adalah gugus daripada asam karboksilat atau alkanoat. Tata namanya selalu diberikan penambahan awalan asam karena dia merupakan asam karboksilat. Kita lihat bagaimana cara penamaan asam karboksilat. Contohnya adalah asam propanoat. Asam propanoat seperti yang tadi dibilang, tata nama asam karboksilat ini dikasih awalan asam. Maka kenapa dia propa? Karena atom C-nya ada 3. Seperti itu, dan ini adalah gugus fungsi dari asam karboksilat sehingga namanya adalah asam propanoat. Begitu juga yang berikut contohnya asam 3-metil butanoat. Ini butanoat ya, akhiran P-nya sepertinya tidak kelihatan. Asam 3-metil butanoat. Jadi 1, 2, 3. Seperti biasa ya, gugus fungsi selalu ada pada atom C nomor 1. Dengan demikian 1, 2, 3, 4. Dengan demikian, atom terpanjang atau rantai terpanjangnya ada 4. Sedangkan metilnya ada terikat pada atom C terpanjang nomor 3. Ini metilnya. Maka namanya adalah diawali dengan asam, kemudian metilnya terikat pada atom C nomor 3, dan rantai terpanjangnya ada 4, sehingga namanya adalah asam 3-metil butanoat. Yang berikut adalah sifat-sifat asam karboksilat yang terdiri dari sifat fisis, sifat kimia, dan juga yang keempat itu adalah pembuatan asam karboksilat. Jadi, kalian bisa baca sendiri sifat fisisnya, sifat kimianya, bahkan pembuatannya. Kegunaan asam karboksilat juga kalian bisa lihat dia digunakan dalam industri tekstil. Lalu kemudian untuk menggumpalkan getah karet atau lateks, dan dia juga sebagai asam asetat atau cuka yang digunakan sebagai pengasam makanan. Yang terakhir yaitu gugus fungsi ester, di mana telah kalian pelajari bahwa ester ini dia berisomer dengan asam karboksilat. Dan rumus umumnya adalah RCOOR. Dengan R adalah alkil. R ini adalah alkil. Berarti bisa CH2, CH3, C2H5, dan sebagainya. Tata namanya kita menyebutkan gugus alkilnya, kemudian diikuti karboksilatnya. Contoh di sini, etil asetat atau etil etanoat, di mana di sini adalah C2H5, berarti etil asetat atau etil etanoat. Yang berikut terkait dengan sifat-sifat ester. Sifat-sifat ester adalah sifat fisis dan juga sifat kimia. Dan pembuatan ester kalian bisa baca sendiri. Begitu juga dengan kegunaan ester, yaitu sebagai bahan pembuat kain, bahan pembuat sabun. Ketika ester ada pada suhu tinggi.